saya juga angkat suara sebagai Presiden Ferrari. Saya Presiden Perkumpulan Artis Republik Indonesia menyikapi ini dan mengecam ini gitu. Karena label artis itu sudah tidak pantas disematkan kepada orang-orang seperti Nikita Mirzani. Kenapa? Karena art itu kan seni, di situ profesional. Nah, kalau ingin jadi artis dan disebut artis, berlakulah profesional dalam dunia seni. Kalau mencuri-curi konten, ya kan, mencari sensasi di dunia seni dengan tujuan untuk meningkatkan subscribe dan lain-lain, saya rasa harusnya dengan cara yang positif. Selalu aktif di dunia media adalah salah satu cara yang dilakukan public figure atau artis untuk tetap eksis dari masa ke masa. Ada yang tetap jadi idaman karena prestasi, ada juga karena kontroversi. Nah, kali ini Warna-Warni masih akan mengupas mengenai masalah Nikita Mirzani yang diduga menistakan agama. Dari masalah itu, ada banyak reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Firdaus Owiwubu selaku Presiden Artis Indonesia atau Ferrari. Selain itu, ada salah satu pihak media menyebutkan bahwa Firdaus Owiwubu meminta Nikita untuk diboikot di seluruh media. Kita boikot semua kegiatan Nikita Mirzani di sosial media. Kominfo harus bertindak tegas menegur KPI agar stop tayangan Nikita Mirzani dimanapun, baik di Instagram, YouTube, dan yang lainnya, ujar Firdaus di markas Laskar Kuda Hitam kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Minggu 24 Oktober. Bagaimana tanggapan Firdaus Owiwubu secara lengkap atas masalah terduga penistaan agama yang dilakukan Nikita Mirzani? Kita kupas tuntas dalam channel Warna-Warni yang selalu menyediakan info artis terpercaya. Ditunggu juga subscribe, like, dan komennya ya. Ya, kalau saya lihat dari kacamata artis dulu ya, karena saya ini kan Presiden Ferrari, Perkumpulan Artis Republik Indonesia. Artinya saya berbicara perihal masalah keartisan dulu. Kalau menurut saya, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan artis yang sadis sepertinya ya sedang diperbincangkan, yaitu artis Nikita Mirzani. Menurut saya hal-hal seperti ini sudah sering terjadi di Republik Indonesia. Kenapa saya bilang sering terjadi? Karena ada beberapa artis juga yang bertindak dan bertingkah seolah nyeleneh dalam berstatement di media sosial. Mungkin tujuannya untuk meningkatkan konten, subscribe dan lain-lain di dalam media sosial ya, aplikasi yang mereka miliki. Namun di sini kan ada etika penyiaran yang seharusnya tidak dilanggar oleh para seniman atau artis ini sendiri. Dan kalau menurut saya sebagai Presiden Perkumpulan Artis Republik Indonesia, menurut saya hal ini sudah sangat overlapping ya. Sudah banyak banget teguran-teguran ke Kominfo untuk menyortir para oknum yang mengatasnamakan artis. Kita ini harus tahu art itu apa sebenarnya. Jadi beberapa kali kita meminta kepada pihak pemerintah, khususnya Kominfo, untuk membenahi mekanisme dan proses penyiaran seperti ini. Dan KPI juga, Komisi Penyiaran Indonesia juga harus proaktif di sini dalam mengawasi tindak tanduk artis itu sendiri, karena artis itu kan public figure. Artis itu seniman, artis itu profesional, artinya artis seniman yang profesional baru bisa dibilang artis apabila dia menunjukkan nilai optimal ya, nilai maksimal yang dipersembahkan ke hadapan masyarakat tentang kreativitasnya di dunia seni. Itu bisa dibilang artis. Tapi kalau artis-artis dadakan yang tenarnya hanya dari konten-konten yang nyeleneh dan lain-lain, saya rasa itu bukan artis. Sejak tahun 90-an
berkecimpung di dunia artis. Saya juga anggota Parvi sejak tahun 1999 dan saat ini saya pun ketua Provinsi Banten ya di Persatuan Artis Film Indonesia. Itu menyayangkan sekali banyaknya artis-artis seperti ini, artis-artis dadakan ya, yang terkenal hanya karena tindakan yang di luar batas menurut saya, overacting di dunia kamera, dunia media sosial, akhirnya membuat dia itu muncul di dunia seni, seakan-akan seniman-seniman mengamini tindakan mereka. Nah, oleh karena itu dengan adanya video salah satunya yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini, saya juga angkat suara sebagai Presiden Ferrari. Saya Presiden Perkumpulan Artis Republik Indonesia menyikapi ini dan mengecam ini, karena label artis itu sudah tidak pantas disematkan kepada orang-orang seperti Nikita Mirzani. Kenapa? Karena art itu kan seni, di situ profesional. Nah, kalau ingin jadi artis dan ingin disebut artis, berlakulah profesional dalam dunia seni. Kalau curi-curi konten ya kan, mencari sensasi di dunia seni dengan tujuan untuk meningkatkan subscribe dan lain-lain, saya rasa harusnya dengan cara yang positif, tidak dengan menghina agama, tidak dengan mencaci maki orang lain di media sosial, karena artis ini kan public figure yang akan ya tindak tanduknya akan diikuti oleh masyarakat. Maka ketika artis ini yang dibilang artis atau public figure ini berbuat tidak baik atau berbuat hal-hal yang negatif, ini akan diikuti juga oleh masyarakat, seperti bicara kasar, bicara tidak disortir. Nah, ini saya minta kepada Pak Johnny G Plate ya, sebagai Kemenkominfo, tolong Pak, ini atensi khusus dari kami Perkumpulan Artis Indonesia, tolong sortir artis-artis yang seperti ini. Bila perlu beri sanksi sosial atau sanksi administrasi atau mungkin sanksi hukum. Artinya di sini saya minta agar Kemenkominfo lebih giat lagi dalam melakukan pengawasan bersama KPI agar tidak terjadi lagi hal seperti ini, penghinaan agama, penghinaan negara yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku artis gitu loh. Sekarang kan jadi artis gampang banget gitu kan, dengan modal kamera, dengan modal akun ya di YouTube-nya gitu kan. Dia mengupload video asal-asalan dengan bahasa-bahasa yang nyeleneh, akhirnya viral, tahu-tahu ngaku dirinya artis. Tidak begitu artis itu. Sementara kami di Ferrari saja, di Perkumpulan Artis Indonesia, harus berdarah-darah, harus dilatih dan dididik. Misalnya artis film harus dilatih, dididik acting. Artis nyanyi harus dilatih vokalnya. Artis musik harus dilatih cara bermain musiknya. Baru bisa dijadikan art, blog tis loh, art doang. Seniman baru disematkan kalimat art atau predikat art. Art itu seni, seniman. Tis itu ya seniman profesional. Itu artinya. Bang, kan di situ durasi videonya agak dipotong bang, fullnya, dan itu bukan video full, artinya dipotong, ada pemotongan di situ. Dan Nikita Mirzani itu juga di live di Instagram. Apa seperti apa, dan kenapa abang mau besok mengumpulkan masyarakat Bima bang? Jadi gini, terlepas itu dipotong atau tidak, apakah video itu baru atau lama dibuatnya, ini tidak mempengaruhi unsur mens rea. Kalau bicara delik atau bicara hukumnya, mens rea niatan jahat ya, untuk menghina seseorang atau kelompok. Ini melanggar kesusilaan. Apa itu kesusilaan? Kesusilaan adalah peraturan ya dalam satu kelompok untuk mendorong kelompok itu untuk berbuat baik. Maka ketika dia nyeleneh, membaca-baca ayat Al-Quran atau niat sholat dengan semi mencibir dan lain-lain, itu udah melanggar karena bukan tempatnya. Kalau bicara dan membaca niat sholat ya, niatan sholat itu di sejadah, di atas sejadah, itu tidak melanggar. Tapi ini kan permasalahan sedang live dan niatan sholat itu dibuat untuk mencibir lawannya misalnya atau kelompok tertentu. Ini sudah melanggar. Udah ada unsur kesengajaan dari apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Tidak terlepas itu video itu lama atau baru.
Nanti bisa masuk juga undang-undang ITE dan undang-undang pidana umum lainnya. Namun itu bukan ranah saya hanya bicara masalah keartisan saja, bicara masalah ekspektasi daripada artis ya, berdirinya lembaga artis ya, perlindungan terhadap artis dan pembinaan terhadap artis itu sendiri. Tapi besok bener akan mengumpulkan masyarakat Bima yang mengecam ya, masyarakat Bima itu kan mayoritas Muslim ya, mayoritas hampir 98% semuanya Muslim di Bima dan Dompu. Mereka mungkin kumpul besok itu akan mengecam, mungkin juga mereka akan melaporkan ke pihak kepolisian apabila delik ini masuk, delik aduan ini bisa masuk dan bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Besok Laskar Bima Bersatu akan berkumpul di Jakarta Selatan di markas Laskar Bima Bersatu untuk melakukan konferensi pers, jumpa pers. Mungkin sekitar 500 orang. Kalau menurut abang emang ada unsurnya Bang untuk apa yang dilakukan Nikita Mirzani itu sudah menghina orang kah atau memang gimana? Kalau menurut kajian pribadi saya, ini 50-50, 50-50. Tergantung tujuannya Nikita Mirzani. Kita lihat lagi dari itu saksi ahli sih yang lebih bisa menjelaskan, saksi ahli. Ya itu pakar-pakar agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang berkecimpung di dunia keagamaan gitu. Kalau menurut saya sih intisarnya masuk dalam pelanggaran pasal 156A ya, tentang pelecehan agama, pasal 28, 27 itu tentang undang-undang ITE ya kan. Itu masuk melanggar kesusilaan, itu masuk pasal 27. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara.